Kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi Muhammad. Wa ana haddukum minal anbiya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah merupakan bagian Nabi untuk kalian. Kita ini nabinya siapa? Nabi kita Nabi Muhammad, ya. Makanya kita ini nanti diingetin terus, Bu. Di dunia kita harus ingat sama Nabi Muhammad. Ya. Kita mati, kita akan diingatkan kembali kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan diharap ente masuk kuburan itu terus kemudian selesai begitu aja. Oh, tidak. Kita akan ditanya, siapa Tuhan kita? Siapa Nabi kita? Apa agama kita? Ya, siapa imam kita? Siapa saudara kita? Apa kiblat kita? Ini semua akan ditanya tuh. Pertanyaan ini adalah mengingatkan kepada kita. Kalau kita memang hidup di dunia dengan perkara-perkara tersebut, maka kita pun di kuburan tidak akan lupa. Jadi bukan kita suruh ngapalin, enggak, tapi suruh ngamalin. Ya. Nanti tanya marabbuka, Allahu Rabbi, siapa Tuhan kita? Maka kita katakan Allahu Rabbi. Dari mana Anda tahu Allahu Rabbi? Apa karena Anda punya ingatan? Apa karena Anda bisa ngomong? Oh, tidak. Itu tergantung kehidupan ente. Kalau ente sehari-hari di dalam kehidupan sekarang ini yang ada adalah Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Tuhan kami adalah Allah, yang kita patuhi, yang kita sembah, yang kita turuti, yang itulah Allah, yang kita minta itulah Allah. Kalau kehidupan kita seperti itu, maka otomatis kita pun saat ditanya, saya tahu, nggak usah pakai ya mikir lagi itu. Itu bukan barang mikir-mikir, ini bukan ujian gitu, bukan ujian kayak orang sekolah, bukan. Yang dipikir kemarin apa, yang saya apal-apalin gitu ya. Tapi ini sudah naluri, ini jawaban naluri, jawaban ngerti sendiri. Makanya hati-hati. Kalau kita di dunia saja sudah lupa sama Allah, ingat bagaimana kelak nanti Anda di liang kubur. Ya. Bagaimana Anda nanti di liang kubur? Bagaimana Anda bisa menjawab? Tapi kalau kita rajin mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, zikir mengingat Allah. Ya. Dengan berbagai macam zikir, mau itu ya Allah, mau itu subhanallah, mau itu alhamdulillah, mau itu Allahu Akbar, mau itu apapun amalannya, apapun zikirnya, ya. Dalam segala sesuatu kita senantiasa ingat kepada Allah. Kalau kita senantiasa ingat kepada Allah, otomatis pada saat di liang kubur pun yang kita ingat adalah Allah. Begitu ditanya marabbuka, ya nggak heran jawabannya ya Allahu Rabbi. Allahu Rabbi, nggak pakai mikir dulu. Ya, kecuali orang-orang yang memang jauh dari Allah. Dia nggak pernah zikir, nggak pernah ingat sama Allah, lalai dari Allah. Nah, sedangkan orang yang ahli zikir termasuk sholat, rajin. Ya. Nah, ini amalan-amalan seperti ini akan menjadikan pengingat buat kita orang nanti di kuburan. Nah, kita pasti akan ditanya. Marabbuka wa man nabiyuka, siapa kita punya nabi. Nabi juga akan ditanya. Bagaimana kita mengingat Nabi? Apa mengingat Nabi? Nabi Muhammad, Nabi saya. Bukan seperti itu. Kalau jawaban itu hanya sekedar dengan ingatan kita, ya nanti orang kafir juga bisa nginget-nginget gitu ya, nyontek gitu. Tapi ini tidak. Dengan adanya kita bisa ingat kepada Nabi Muhammad, bagaimana? Ya asal Anda banyak zikir, dengan banyakin sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin kita sholawat kepada Nabi. Setiap kita ngamalkan sunnah, ingat sama Nabi. Kenapa ente sholat sunnah? Jawabannya, kan Nabi yang ngajarin. Kenapa ente habis sholat kau baca ayat kursi? Kan Nabi yang nyuruh. Jadi amalan yang kita lakukan itu memang sesuai dengan apa yang diperintah oleh Nabi atau diajarkan oleh Nabi. Dengan mengetahui bahwa amalan-amalan ini adalah merupakan apa yang diajarkan oleh Nabi, berarti kita senantiasa ingat
kepada Nabi. Begitu ditanya, ya pasti kita akan jawab. Ya, kita akan jawab. Nah, Nabi itu makanya dalam kehidupan dunia kita nggak lepas dari Nabi. Dalam alam barzakh kita juga nggak bakal lepas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti tanya lagi, ya waman imamuka, Al-Qur'anu imami, ya siapa pegangan kamu untuk jalan ini semua sebagai pemimpin kita dalam kehidupan kita? Al-Quran. Ya, bukan jawaban asal jawaban, tapi itu tergantung amalan kita. Kemudian juga nanti kiblat kita, ya tergantung sholat kita, ya menghadap kiblat. Kemudian juga ditanya juga, yang paling penting juga apa? Ikhwanuka, waman ikhwanuka. Ya, siapa saudara kamu? Ini maaf loh, orang apalagi di Indonesia banyak menyepelekan. Dia menganggap kita saudara kita semua, kita orang kafir saudara kita semua, itu saudara kita. Coba ente jawab seperti itu nanti di kuburan gitu. Kalau nggak itu digebuk gitu, ya. Baru kita tahu persaudaraan kita ini sangat-sangat penting, sangat bermanfaat. Kelak nanti di kuburan, dan yang kedua nanti di akhirat. Artinya apa di sini? Artinya kita tidak boleh sembarang di dalam pertemanan. Nggak boleh sembarang, Pak. Kalau kita berteman-teman dengan orang-orang yang nggak baik gitu, ya otomatis nanti kita akan digolongkan dengan mereka. Ya. Makanya kita tidak boleh. Beda dengan orang kenal, mengetahui, itu nggak masalah. Bertetangga nggak apa-apa, tapi bukan pertemanan. Bukan pertemanan. Pertemanan itu adalah orang-orang yang harus kita cari yang baik-baik. Jangan kita berteman dengan orang yang tidak baik, ya. Jangan berteman dengan mereka. Karena pertemanan itu akan berpengaruh. Sampai dikatakan oleh Nabi, almar'u ala dini khalilih, falyandur man yukhaliluhu. Orang itu tergantung agama temannya. Maka lihat dengan siapa ia berteman. Dia berteman dengan orang baik, baik ini orang. Dia berteman dengan orang nggak baik ini orang. Makanya orang jangan lihat orang dari orangnya. Maaf. Kalau Anda lihat saya dari sayanya, oh saya pandai berpura-pura. Saya berpura-pura dengan pakaian seperti ini, berpura-pura dengan senyum-senyum, berpura-pura dengan ramah tamah, berpura-pura dengan baik. Bisa saya lakukan. Karena Anda sedang berhadapan. Tetapi kalau Anda mau tahu siapa saya, bukan lihat saya, temennya siapa gitu. Tanyakan temennya ini orang siapa. Kalau kita tahu teman-teman dia, nah itulah cermin, ya, daripada itu orang. Itu cerminan. Nah inilah makanya pertemanan itu sangat penting, ya, melebihi dari